Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku di materi pertemuan ke-9, materi pembelajaran jauh untuk kelas 7 semester 1. Pada pertemuan ke-9 ini adalah kita akan membuka bab baru anak-anak, yaitu materinya adalah himpunan, di mana materi himpunan ini waktu SD dan MI belum pernah kalian temukan. Maka dari itu anak-anak tolong diperhatikan, disimak baik-baik, tidak boleh di-skip ya anak-anak ya. Jadi ikuti dari awal sampai akhir. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian dari himpunan. Apa sih pengertian dari himpunan anak-anak? Di sini Pak sampaikan bahwa himpunan itu adalah kumpulan, yaitu kumpulan tidak ada kumpulan biasa, tapi kumpulan benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Kayak lagi, kumpulan benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Dan benda-benda atau objek tersebut disebut anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Jadi himpunan ini adalah kumpulan. Yang pertama, kalau dia adalah kumpulan maka bisa dikatakan dia sebagai himpunan. Tapi lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, contoh kumpulan hewan berkaki 4. Apakah ini adalah himpunan atau tidak? Contoh di sini ada sapi, kambing, harimau, kucing, dan gajah. Apakah semuanya berkaki 4? Ya, pasti. Dan apakah kumpulan hewan berkaki 4 adalah himpunan? Maka kita jawab adalah ya. Kenapa? Di sini sudah dikatakan kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini definisinya atau sifat-sifatnya sudah jelas. Di sini mempunyai ciri-ciri berkaki 4. Sapi mempunyai kaki 4, kambing, harimau, kucing, gajah semuanya mempunyai kaki 4, sehingga dikatakan kumpulan hewan berkaki 4 ini dikatakan termasuk sebagai himpunan. Nah, sehingga sudah jelas anak-anak ya, kumpulan atau benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas itu adalah jika kita bisa menentukan ciri-cirinya, bisa menemukan sifat-sifat yang sama. Berikutnya, kalau kumpulan berikut di sini adalah kumpulan lukisan indah. Apakah ini termasuk himpunan? Kalau dari kata-kata indah, indah itu biasanya dikatakan sebagai, kalau kita dalam bahasa Indonesia anak-anak ya, biasanya dengan kata sifat, yaitu indah. Jadi indah ini kalau kita lihat dia tidak bisa dicirikan, tidak bisa dicari sifat-sifatnya. Seperti apa sih indah itu? Sehingga dia dikatakan sebagai bukan himpunan karena dia relatif. Ya, makna indah ini dikatakan sebagai relatif karena tidak bisa diukur atau tidak bisa didefinisikan. Indah menurut Pak Heri dengan menurut kalian pasti beda. Kalau Pak Heri indah itu begini-begini, tapi kalau menurut kalian pasti beda lagi. Ya, sehingga dikatakan ini kumpulan lukisan indah ini bukan merupakan himpunan. Lagi, kumpulan siswa berbadan tinggi. Kata-kata tinggi ini juga termasuk makna yang relatif anak-anak. Jadi tidak bisa kita definisikan dengan jelas, tidak bisa kita cari ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti apa. Tinggi, menurut Pak Heri tinggi itu adalah 2 meter. Atau mungkin menurut guru yang lain kalau udah tinggi itu pasti hampir 3 meter, 2 meter lebih misalkan. Sehingga dengan makna yang berbeda-beda ini, maka dikatakan kumpulan siswa berbadan tinggi ini bukan merupakan himpunan. Begitu juga dengan kumpulan orang-orang kaya. Di sini dikatakan kaya ini juga bermakna relatif anak-anak ya. Jadi ini bukan merupakan himpunan. Biasanya kaya ini akan berbeda satu dengan yang lain. Menurut Pak Heri kaya itu sekian, harus mempunyai gaji di atas sekian juta. Misalkan, kalau menurut kalian berbeda lagi, menurut guru yang lain juga berbeda lagi.
menurut orang lain juga akan berbeda. Maka dari itu kaya di sini bermakna relatif. Jadi maknanya bisa, kalau bahasa sehari-hari itu adalah multi tafsir. Jadi kita bisa mengartikan berbeda-beda, maknanya berbeda-beda ini. Jadi kaya itu, sehingga kumpulan orang-orang kaya ini bukan merupakan himpunan. Sehingga kalau yang pengen kita mengartikan himpunan, yaitu adalah kumpulan atau kumpulan benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas atau bisa kita tentukan ciri-cirinya secara langsung. Jadi ciri-ciri ini juga berlaku untuk orang lain, tidak hanya kita sendiri. Sehingga dikatakan di sini himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan, yaitu mempunyai ciri-ciri yang sama atau jelas yang bisa ditentukan. Kemudian kalau yang bukan himpunan, berarti ini biasanya mempunyai makna relatif, atau dalam Kamus Bahasa Indonesia kata-kata yang bermakna merupakan sifat, merupakan kata sifat itu merupakan relatif anak-anak. Bisa dengan kata-kata indah, cantik, kaya, tinggi, pendek, kemudian pandai, bodoh, berambut panjang, berbadan gemuk. Nah, itu kata-kata sifat yang di dalam matematika bukan merupakan himpunan karena tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa kita cari ciri-ciri yang pasti. Gitu. Sangat mudah ya anak-anak ya, tentang himpunan, pengertian himpunan sangat mudah, tidak perlu kalian panjang lebar, pasti dengan penjelasan dari Pak Heri secara detail tadi, insya Allah kalian pasti tahu. Nah, nanti di dalam matematika itu tadi kan dengan kalimat bahasa Indonesia, tapi kalau dengan materi matematika biasanya nanti adalah kumpulan himpunan A atau himpunan B yang termasuk himpunan bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat yang baru kemarin kita bahas, bilangan pecahan, bilangan apalagi ya ganjil atau rasional, apalagi ya nanti itu kaitan dengan matematika. Oke, selanjutnya di sini nanti ada notasi anggota himpunan. Notasi atau lambang anak-anak ini adalah penyimbolan dalam suatu himpunan. Nah, di sini ada tanda-tanda E, hurufnya seperti E. E ini adalah simbol untuk anggota himpunan. Karena tadi ada himpunan dan ada anggota. Anggota-anggota atau benda-benda atau objek itu dikatakan sebagai anggota. Yang tadi misalkan adalah kumpulan hewan berkaki empat, ada apa tadi? Ada sapi, ada kucing, ada harimau, ada kambing, ada gajah. Nah, semua itu adalah anggota dari himpunan hewan berkaki empat. Jadi benda-benda atau objek tadi sudah kita jelaskan, termasuk ada ciri yang mana. Oh, cirinya hewan mamalia misalkan. Nah, jadi bisa kita tentukan hewannya ini. Kemudian nama-nama bulan yang diawali dengan huruf J, misalkan ada Januari, ada Juni, ada Juli, ya, dan selanjutnya. Kemudian ada simbol lagi, di sini ada simbol E di garis, yaitu adalah simbol untuk bukan anggota. Biasanya lambang E ini diambil dari istilah atau kata elemen. Nah, di sini. Jadi kita ambil tadi anggota atau elemen itu disimbolkan dengan huruf E, bukan E biasa tapi E-nya agak sedikit melengkung. Nah, contohnya ini anak-anak. Himpunan B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Perhatikan, ini juga merupakan himpunan. Ya, dan himpunan B-nya pasti Pak Eri kasih huruf tebal. Fungsinya di sini biasanya menyatakan, nanti habis ini ada menyatakan himpunan itu biasanya dengan menggunakan notasi huruf atau huruf yang dituliskan dengan huruf kapital. Misalkan di sini B atau A atau C dan seterusnya atau X atau Z, bebas. Yang penting dia adalah hurufnya kapital. B adalah himpunan bilangan cacah
kurang dari 6. Ini termasuk himpunan ini. Kenapa? Karena kita bisa tentukan cirinya. Yang pertama, bilangan cacah kurang dari 6 siapa saja anak-anak? Ada 0 cacah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kurang dari 6. Biasanya kalau kita menuliskan lambangnya, lambang keanggotaannya menjadi seperti ini nih. Nah, menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi nanti di sini dikasih depannya kurung kurawal dan belakangnya juga kurung kurawal tutup. Ini menyatakan anggota himpunan. Nah, di sini anggota himpunan B-nya, nah itu adalah sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5 kurung kurawal lagi. Ini adalah menyatakan anggota himpunan dengan cara kita tulis, kita daftar anggotanya. Bilangan cacah yang kurang dari 6 itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga dengan kata lain, kalau kita ambil anggota himpunan 0 itu adalah elemen dari B. Angka 1 elemen dari B. B itu siapa? Bilangan cacah kurang dari 6. Apakah 1 ada di sini? Ada 1. 2 apakah ada? Oh, berarti 2 ini anggota atau elemen dari B. 3, di sini juga ada 3. 3 itu adalah anggota atau elemen dari himpunan B. 4 juga sama, 5 juga sama. 5 adalah anggota atau elemen dari himpunan B. Itulah yang dikatakan sebagai elemen atau anggota himpunan. Nah, kalau ada angka-angka selain ini, misalkan di sini ada angka 6, 12, 37, pasti ditulis dengan di garis atau bukan anggota. 6 itu bukan anggota dari B. Apakah ada angka 6 di sini anak-anak? Tidak ada. Apakah ada 12 di sini? Juga tidak ada. 37 apalagi. Sehingga dikatakan 6, 12, 37 adalah bukan anggota himpunan dari B. Itu kalau menyatakan, kalau kita tentukan anggota himpunan dengan notasi, dengan lambang. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan, yaitu dengan banyaknya anggota. Nah, di sini ada kata-kata banyaknya anggota. Ini bukan berarti ada yang mengira banyaknya anggota itu adalah jumlah anggotanya. Bukan, tapi ini adalah cacah dari anggota suatu himpunan. Ya, dinotasikan atau dilambangkan dengan N dalam kurung A. A di sini nanti akan mewakili himpunannya. Kalau nanti himpunannya B ya berarti NB, kalau himpunannya P berarti NP, kalau H ya NH. Jadi nanti di sini adalah cacah. Nah, bukan kita jumlahkan tapi kita hitung. Kita hitung banyaknya anggotanya. Nah, contohnya di sini. B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Yang tadi yang sudah kita bahas di depan tadi. Yaitu anggota himpunan B-nya siapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan B, ya kita cacah, bukan kita jumlah loh ya. Kita cacah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita jumlah berbeda lagi. Bukan banyaknya anggota himpunan itu bukan jumlah anggota himpunan, beda, tapi cacah dari anggota suatu himpunan. Kita hitung, kita cacahkan di sini. Kita cacahkan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita hitung banyaknya adalah 6. NB-nya di sini dikatakan 6. Kemudian lagi H adalah himpunan nama bulan, diawali huruf J. Tadi baru sampaikan di awal tadi. Nah, apakah termasuk himpunan? Himpunan. Sifatnya mana? Nama bulan diawali huruf J. Jelas kan sifatnya, ciri-cirinya jelas. Siapa saja dia? Ada Januari, ada Juni, ada Juli. Kalau kita cacahkan, kita hitung berapa banyaknya anggota atau NH-nya, yaitu adalah 3. Nah, selanjutnya P adalah himpunan faktor dari 12. SDMI kalian sudah pernah membahas faktor. Faktor itu apa? Pembagi. Ya, dikatakan di sini adalah pembagi. Pembagi dari 12.
bilangan yang bisa membagi 12 siapa saja anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, kemudian 6 dan 12. Kalau ini adalah anggota himpunan maka dikasih tanda kurung kurawal. Ya, ini pembagi 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kita hitung di sini, kita lihat. Oh, maka dari itu kita bisa cacahkan. Kita hitung banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya NP-nya banyak anggota. Himpunan P adalah 6. Mana? Tadi sudah kita bahas tentang notasi dan anggota himpunan dengan lambangnya E atau elemen. Kemudian sekarang kalau sudah paham tentang menentukan banyak anggota himpunan, yaitu dengan cara kita cacahkan, kita hitung, bukan kita jumlahkan. Tapi kalian harus bisa dulu menentukan anggotanya. Ini sangat penting sekali anak-anak. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu anggotanya. Kalau anggotanya sudah ketemu, maka bisa kita cacahkan, bisa kita hitung berapa. Inti dari himpunan adalah bisa menentukan anggota himpunan. Ya. Oke, kita lanjutkan menyatakan himpunan. Di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Ya, jadi ibaratnya untuk menyatakan itu menuliskan himpunan ada 3 cara di sini. Yang pertama dengan kata-kata atau dengan syarat keanggotaan. Syarat keanggotaan ini biasanya dituliskan pada himpunan itu sendiri. Di sini A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Lah, disinilah sifatnya atau syaratnya di sini. Syarat keanggotaannya. Jadi himpunan hewan berkaki 4, syaratnya apa? Syaratnya adalah kakinya 4. Kalau kakinya 3 nggak bisa. Kambing dengan kaki 3 ya tidak bisa. Syaratnya kakinya 4. Begitu. Jadi di sini syarat keanggotaannya sudah jelas. Siapa? Bilangan prima kurang dari 10. Kalau yang lebih dari 10 tidak bisa. Bilangan prima mulai dari siapa saja sih anak-anak? Mulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17 dan seterusnya. Berarti yang kurang dari 10 yang mana? Oh, di sini aja 2 sampai 7, 11, 13, 17 dan seterusnya bukan sebagai anggota himpunan dari A. Nah, di sini ini jelas sekali syaratnya sudah ketemu, sifatnya, ciri-cirinya sudah ada. Nah, ini dengan cara kata-kata. Nah, cara yang kedua bagaimana Pak? Dengan cara mendaftar anggotanya. Tadi di awal sudah sampaikan inti dari himpunan ini. Materi himpunan adalah kalian bisa menentukan anggota-anggotanya atau mendaftar anggota-anggotanya, yaitu menentukan anggota-anggota dengan syarat keanggotaannya. Nah, jadi anggotanya siapa saja di sini? A sama dengan 2, 3, 5, 7 sama dengan Pak Eri di sini. Jadi kita tentukan dulu bilangan prima. Kemudian kita ambil ada syaratnya pasti itu. Nah, bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, bisa ditentukan yaitu adalah 2, 3, 5, 7 lah. Kalau kita tulis A sama dengan dalam kurung kurawal 2, 3, 5, 7 itu dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Kita daftar anggotanya siapa saja. Yang ketiga ini yang paling mungkin tidak begitu disukai karena di sini kalian harus bermain dengan simbol-simbol, yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Perhatikan ya anak-anak ya. Di sini ada kata A sama dengan kurung kurawal, ada X, ada garis, kemudian ada X, ada tanda lebih kecil. Nah, kalian harus tahu. Ini tanda untuk lebih kecil, tanda untuk lebih besar, ini untuk tanda sama dengan. Atau ada lagi tanda lebih kecil dan sama dengan, ada tanda lebih besar dan sama dengan. Jadi di sini ada kata waktu SDMI ini adalah lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, lebih besar dan sama dengan. Nanti Peri tunjukkan. Ya, ada kata-kata di sini, koma, X, anggota prima. Lah, cara bacanya dari belakang saja, Nana. Nah, dari belakang.
siapa? Bilangan prima. Tanda apa ini? Kurang. Nah, kurang dari siapa? Kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. Siapa saja? Pasti sama di sini jawabnya. Yaitu hanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Ini adalah kurang dari 10 bilangan prima. Dibaca dari belakang. Bilangan prima karena X-nya sama nih. Ya, ini sama maka kita tentukan di awal. Bilangan prima kurang dari 10. Siapa dia? 2, 3, 5, 7. Nah, terus kemudian Pak, tanda-tanda X kemudian ada garis ini. Tidak apa-apa, ini adalah nanti kalian ikuti saja. Notasinya harus ada tanda simbol X, kemudian ada garis. Nah, yang penting kalian harus bisa menemukan ini. Nah, di sini. Nah, simbol apa ya yang nanti yang sesuai untuk notasinya, yang sesuai untuk himpunan ini. Nah, ini sebagai contoh. Jangan di sini bilangan asli lebih besar. Oh, di sini adalah B sama dengan adalah bilangan asli lebih besar dari 5. Notasinya, notasi pembentuk himpunan, notasinya yaitu adalah kita tulis saja X kemudian garis. Lebih besar simbolnya apa? Lebih besar itu simbolnya pasti seperti ini. Jadi X lagi lebih besar dari 5, X-nya anggota dari atau elemen dari asli. Inilah cara membuat notasi pembentuk himpunan. Jadi intinya ada di sini nih. Ada lagi misalkan C adalah bilangan cacah kurang dari 15. Maka notasinya itu berarti X garis tegak, karena dia adalah kurang maka tandanya adalah lebih kecil. X lebih kecil dari 15. X-nya anggota dari cacah. Mudah sekali kan anak-anak ya membuat notasi membentuk himpunan. Nah, setelah ini berarti kalian harus bisa menemukan anggotanya. Kalian daftar anggotanya ini. Oh, X-nya siapa saja? Anggota B siapa saja? Anggota B itu adalah X, kita ganti X. X-nya siapa? Lebih besar dari 5. Ganti 6, 7, dan seterusnya. Kemudian anggota dari himpunan C kita ganti dengan X tadi. X lebih kecil dari 15. Siapakah dia? Cacah mulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 sampai 14. Maksimal 14 karena lebih kecil. Kalau ada sama dengannya berarti batasnya ikut. Lah, kalau sekarang ada notasi begini. D adalah bilangan prima antara 0 sampai 20. Notasinya seperti apa ya? Notasinya seperti apa ini? Kita di sini bisa tulis X garis tegak. Lah, terus ini ada kata-kata antara 0 sampai 20. Ini bisa kita tulis begini anak-anak. Kalau dia antara berarti X-nya di tengah-tengah tuh. Antara kan ya, X-nya di antara. Nah, atau kata-kata dari bilangan prima dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 20. Berarti X-nya itu di tengah. Nah, antara berarti dia tandanya lebih kecil semua di sini. Tidak boleh lebih besar ini. Lebih kecil semua. 0 sampai 20. Ini ditulis sebagai antara 0 sampai 20. X-nya di tengah-tengah. Antara siapa? 0 dan 20. Simbolnya semuanya lebih kecil. Nah, tidak boleh lebih besar, tapi lebih kecil. Antara 20.
X itu lebih besar dari 0 atau X itu lebih kecil dari 20. Kan bacanya susah itu. X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 20. Ya udah kita bacanya antara 0 sampai 20. Sehingga kita tulis di sini 0 lebih kecil dari X, X-nya di antara 0 sampai 20. Kemudian X-nya itu anggota prima. Jadi kalau kita baca anak-anak dari belakang ya, dari belakang semua, bilangan prima antara 0 sampai 20. Sama dengan ini, bilangan cacah kurang dari 15, bilangan asli lebih besar dari 5. Jadi seperti itu, kalian tidak usah bingung untuk notasi pembentuk himpunan. Kalau di sini kalau ada X-nya di tengah-tengah antara simbol berkecil, berarti ini adalah antara bilangan prima antara 0 sampai 20. Siapa dia? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Antara. Nah, kan begitu. Lagi, misalkan di sini adalah K. K adalah himpunan bilangan asli antara asli genap. Kita tulis di sini asli genap antara 1 sampai 10 misalkan. Nah, notasinya sangat mudah. Notasinya berarti kalian tulis X garis tegak lagi antara. Oh, berarti kita tulis X-nya di tengah-tengah. Lebih kecil semua. Nanti bisa jadi lebih besar nih, tapi nanti saja. Nah, bisa jadi nanti sama-sama lebih kecil sama dengan ada tanda sama dengannya di bawah. Fungsinya apa, Pak? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting kita bahas dulu antara siapa? 1 sampai 10. Ini dibaca antara 1 sampai 10. X-nya di tengah-tengah. Antara siapa? 1 sampai 10. Berarti di sini 1 lebih kecil dari X, X-nya lebih besar, 1 lebih kecil dari X, benar, X-nya lebih kecil dari 10. Atau antara 1 sampai 10. X-nya anggota siapa? Anggota bilangan asli. Nah, begini. Jadi, siapa anggotanya kalau kita diminta mendaftar? Yaitu bilangan genap, asli genap, yaitu siapa? 2, 4, 6, 8. Antara ya 1 sampai 10. Mudah kan anak-anak ya? Tidak susah kan untuk menentukan notasi pembentuk himpunan. Karena dari tahun ke tahun ini notasi pembentuk himpunan ini biasanya menjadi ganjalan untuk anak-anak di kelas 7 semester pertama. Pasti sudah melihat simbol-simbol seperti ini, lambang-lambang seperti ini, notasi-notasi seperti ini, jadi malas. Dulu waktu SD dan MI tidak pernah, Pak. Sekarang kok ada seperti itu. Tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis himpunan. Sekarang kita lihat yang pertama, jenis-jenis himpunan. Himpunan yang pertama yang harus kalian ingat adalah himpunan kosong. Ini sering sekali kita temukan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi anggotanya nggak ada ini, dia nggak punya anggota. Apakah ada, Pak? Ada. Dinotasikan atau dilambangkan ini tanda kurung kurawal tanpa ada isinya, atau ada lambang 0 di garis. Nah, contohnya di sini. Ini adalah himpunan bilangan positif lebih kecil dari 0. Apakah ada toh bilangan positif, bilangan asli positif lah. Nah, misalkan lebih kecil dari 0, ada enggak? Tidak ada. Kalau dia negatif, ada negatif 1, tapi ini positif. Bilangan positif tidak ada yang lebih kecil dari 0. Sehingga dikatakan himpunan A ini adalah himpunan kosong, tidak punya anggota. Kalau kita tulis NA-nya banyaknya anggota, ya 0, enggak ada kan? Begitu. Lagi. D adalah himpunan nama-nama hari dimulai dengan huruf D. Ada enggak? Nah,
Padahal hari-hari yang kita lihat, yang kita temukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak ada yang namanya D. Nah, di awal D nggak ada, sehingga himpunan D ini adalah himpunan kosong, sehingga banyaknya anggota himpunannya adalah 0. Itu yang pertama, himpunan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan, dinotasikan atau dilambangkan sebagai huruf kapital S, anak-anak. Jadi yang kita bicarakan apa di situ? Contohnya di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, himpunan B 2, 4, 6, dan 8. Semestanya apa? Ya seluruh yang himpunan yang kita bicarakan. Kita bicarakan apa toh? Angka 1, 3, 5, 7. Kemudian 2, 4, 6, 8. Sehingga semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa jadi nanti bertambah menjadi 9, 10, dan seterusnya. Tergantung yang kita bicarakan saat itu apa, himpunan apa. Himpunan asli, oh berarti sampai banyak. Nah, ya, himpunan bulat, oh berarti ada negatifnya. Himpunan cacah berarti ada nolnya, kan begitu. Yang kedua di sini, contoh yang kedua adalah kambing, sapi, dan kuda. Ini satu himpunan saja, bisa nggak kita tentukan semestanya? Bisa sekali. Yaitu apa? Semestanya adalah hewan berkaki 4. Atau yang lebih bagus lagi, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, itu semesta yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan ini adalah hewan ciptaan Allah, ya udah, ini adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Tapi kalau yang lebih dekatnya, yaitu adalah S adalah hewan berkaki 4. Semesta dari kambing, sapi, dan kuda adalah hewan berkaki 4. Yang baru kita bicarakan saja. Nah, gitu. Paham kan anak ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah semua anggota, ini ada kata-kata semua ini. Semua anggota suatu himpunan yang menjadi anggota himpunan yang lain. Jadi kalau ada dua anggota himpunan nih, berarti misalkan A dan B. A-nya itu semua anggota A itu menjadi anggota B. Ini contohnya di sini nih. Oh, maaf, ini lambangnya dulu. Lambangnya adalah seperti huruf C, tapi agak panjang. Ya. Nah, di sini A ini adalah A, B, C, D. Kemudian B adalah A, B, C, D, E, F, G. Perhatikan di sini. Seluruh anggota A ini ada di B. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, D-nya ada. Oh, berarti dengan kata lain, karena seluruh atau semua anggota A ini ada pada anggota B, nah dikatakan A ini menjadi himpunan bagian dari B. Notasinya adalah ACB. A anggota himpunan dari B, atau dikenal sebagai kata-kata subset. Nah, di sini himpunan bagian dari yang lain. Kalau di sini adalah A dan B, maka himpunan A itu adalah A subset dari B atau himpunan bagian dari B. Bisa jadi terbalik, misalkan di sini bukan A tapi di sini B, di sini adalah A, terbalik. Berarti kita tulis di sini B subset A. B adalah himpunan bagian dari A. Syaratnya apa, anak-anak? Semua anggota itu dari anggota A atau anggota B menjadi anggota yang lain. Ya, paham ya? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah himpunan saling lepas. Ya, atau dikatakan saling asing, boleh saling lepas atau saling asing. Dua himpunan dikatakan saling lepas atau saling asing jika anggota kedua himpunan tersebut tidak ada yang sama, anak-anak. Dilambangkan atau dinotasikan itu garis miring 2. Nah, contohnya di sini. Baru punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Satu lagi baru punya himpunan B, anggotanya 5, 6, 7. Pasti sudah kita lihat di sini. Sudah kita lihat antara A dan B ini tidak ada yang sama anggotanya.
Sama enggak ada. 1, 2, 3, 5, 6, 7 B-nya. Hanya 1, 2, 3, B-nya 5, 6, 7. Pasti dikatakan anggota himpunan A itu adalah saling lepas atau saling asing dengan B. Himpunan A, B itu saling lepas. Karena tidak ada yang sama anggotanya. Nah, itu yang keempat. Mudah sekali kan. Nah, ini masih teori semua. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis himpunan yaitu adalah himpunan ekuivalen. Kata-kata ekuivalen berarti ini adalah sama. Ya, dua himpunan yang dikatakan ekuivalen atau sama jika banyak anggota. Ingat, banyak anggota ini adalah cacahnya. Ya, kita hitung, bukan kita jumlah anggotanya, tapi cacah anggotanya. Kita hitung anggotanya. Banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Nah, kita lihat di sini notasinya adalah garis. Biasanya ekuivalen itu seperti ini. Nah, S tidur. Nah, itu adalah ekuivalen. Oke, yang pertama Peri punya NAA, himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita cari NA-nya, karena banyak anggota ini anak-anak ya. Nah, berapa ini? Kita hitung aja, bukan kita jumlah loh ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apakah NB sama? Nah, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama. Oh, berarti karena ini sama semua, maka dikatakan AB, himpunan A dan himpunan B itu adalah ekuivalen. Begitu anak-anak, ini adalah pertemuan pertama di bab kedua. Ya, materinya adalah himpunan. Karena untuk PJJ-nya pembelajaran jarak jauh kita sudah masuk pada pertemuan ke-9. Tapi untuk ke materi bab 2 ini adalah pertemuan yang pertama. Dan saya ingatkan untuk anak-anakku yang masih belum mengerjakan soal ujian, baik ujian ulangan harian atau uji kompetensi, silahkan dikerjakan karena sudah masuk ke bab 2, daripada nanti kalian menanggung-nanggung tugas terlalu banyak, nanti jadi repot sendiri. Oke, mari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.